Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babul khumasi. Babul khumasi. Bab yang kelima. Wa fihi sab'un wa isruna mau'izatan. Sittatun akhbarun wal baqi asharun. Ini kita bahas hari ini bab yang kelima daripada Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa bihi sab'un wa isruna mau'izatan, dan di dalam bab yang kelima, bab yang lima ini lima umasiyi ada 27 nasihat. Ada 27 nasihat. Sittatun akhbarun, 6 nasihat adalah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi asarun, dan sisanya adalah asar para sahabat. Sisanya itu asar daripada sahabat. Jadi bab ini bicara 5 dan 5 lawannya, 5 perkara dan 5 perkara lawannya. 5 Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahana khamsatan khusyira khamsatan. Barang siapa yang menghinakan atau yang menyepelekan 5 golongan atau 5 perkara, khusyira khamsatan, maka merugi 5 perkara. 5 perkara disepelekan, maka dia akan mendapatkan 5 perkara kerugian. Man istakhafa bil ulama'i khusirad dina. Barang siapa yang menyepelekan ulama, khusirad dina, maka merugi agamanya. Menyepelekan agama, menyepelekan ulama, maka merugi agamanya. Kita enggak boleh menyepelekan ulama. Man istakhafa bil ulama'i khusirad dina. Barang siapa yang menyepelekan dengan ulama, maka merugi agama. Wa man istakhafa bil umara khusirad dunya. Dan barang siapa yang menyepelekan dengan umara, penguasa, ya, khusirad dunya, maka merugi dunia. Wa man istakhafa bil jirani khusiral munafi'a. Dan barang siapa yang menyepelekan tetangga, menyepelekan tetangga, khusiral munafi'a, maka merugi kemanfaatannya. Wa man istakhafa bil aqribai
Dan barang siapa yang menyepelekan kerabat, dengan kerabat dia menyepelekan. Khusiral mawaddah, maka dia akan merugi kecintaannya. Menyepelekan kaum kerabat, maka dia mendapatkan kerugian rasa cinta. Wa man istakhafa bi ahlihi, dan barang siapa yang menyepelekan dengan keluarganya. Wa man istakhafa bi ahlihi, dan barang siapa yang menyepelekan dengan keluarganya, khusira tibal ma'isati, maka merugi senangnya kehidupan. Ya, itu matannya. Insyaallah nanti kita akan bahas masalah syarahnya, penjelasannya. 1 2 3 4 5. Kita bahas 5. Babul khumasi, bab tentang 5 perkara dilakukan, maka dia akan mendapatkan 5 perkara yang merugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man istikhofa bil ulama, barang siapa yang menyepelekan, barang siapa yang menyepelekan dengan ulama, bi antara ta'zimahum, dengan cara meninggalkan keagungan ulama. Jadi Syekh Nawawi mengemukakan bi antara ta'zimahum. Nah, itu termasuk menyepelekan ulama. Ya. Meninggalkan atau tidak mengagungkan ulama itu termasuk dalam perkara yang menyepelekan ulama. Ya. Khusirat dina, dengan sebab dia menyepelekan ulama, maka merugi agamanya. Fa innahum ma'dinus syariati, maka sesungguhnya ulama itu adalah sumber syariat, sumber orang untuk bertanya tentang syariat, tentang hukum. Ya. Sehingga ketika seseorang tidak menghargai ulama, seseorang menyepelekan ulama, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pengetahuan tentang syariat, tidak akan mendapatkan pengetahuan tentang agama. Kita ini nggak boleh menyepelekan ulama, nggak boleh menyepelekan ulama, apalagi ulama yang waro. Ulama yang waro, yang terpelihara. Selain dia memiliki ilmu, dia juga mengamalkan ilmunya. Wa man istakhafa bil umara, dan barang siapa yang menyepelekan umara, ay al maluki, wa man istakhafa bil maluki, dan barang siapa yang menyepelekan penguasa, barang siapa yang menyepelekan raja-raja. Nah, mereka kan termasuk umaro, penguasa ini umaro. Ya. Khusirat dunia, maka merugi dunianya merugi. Li'annahum alladzina yurattibuna
umurad dunya. Karena bahwasanya mereka yaitu para umara orang-orang yang mengatur perkara dunia. Li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya. Jadi para penguasa, para raja, umara itu enggak boleh disepelekan, harus dihargai karena dialah yang mengatur perkara-perkara kehidupan dunia, perkara kehidupan dunia. Wa manistakhafa bil jirani ay al mujawirina bil masakina min jami'il jihati. Dan barang siapa yang menyepelekan, yang tidak menghargai dengan tetangga, yakni al-mujawirina, yaitu orang-orang yang dekat, orang-orang yang dekat fil masakina, di dalam rumah-rumah, min jami'il jihati, dari segala jihad, dari segala arah. Kayak kita nih, kita kan hidup bermasyarakat, pasti kanan kiri depan belakang itu adalah tetangga kita, dari segala arah mereka itu adalah tetangga kita, kan gitu. Yang berdekatan rumah. Wa man istakhafa bil jirani, dan barang siapa yang menyepelekan, yang menghinakan, yang tidak menghargai dengan tetangga, khusiral manafi'a, maka dia akan rugi dari kemanfaatannya, kemanfaatan tetangga. Ai al khairati allati yutawassalu biha ilal matlubi. Dia merugi dari kemanfaatannya tetangga, dari kebaikannya tetangga yang dapat disampaikan dengannya kepada yang dia kehendaki. Enggak akur sama tetangga, repot kita. Repot mau minta tolong susah karena kita enggak akur. Sering berantem sama tetangga. Kalau kita sakit enggak ada yang tolongin. Habis kenapa? Karena kita sering ribut sama tetangga. Makanya tetangga itu harus dihormati, harus dihargai, enggak boleh disakiti. Kita punya saudara tapi jauh rumahnya. Saudara kita tetangga. Kita punya saudara, adik katakan, tapi rumahnya jauh. Katakan kita di Jakarta, adik kita, kakak kita, kerabat kita di Bandung. Kira-kira kalau kita sakit siapa duluan yang nolongin? Tetangga. Kalau kita butuh apa-apa, pasti tetangga duluan yang nolongin kita. Nah, kalau kitanya menghina tetangga, suka menyepelekan, suka ngeberantemin, kan akhirnya kagak ada yang nolong kalau kita kenapa-napa. Mati sendirian. Nah, kita sakit, tetangga nggak mau tahu, kan gitu. Kita nggak punya duit, tetangga nggak mau tahu. Kita kagak makan, tetangga nggak mau tahu. Karena apa? Asbab kita menyepelekan dan suka menghina tetangga. Tuh. Harus tuh dibangun tuh rasa menghargai, rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat, di antara para tetangga. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda,
yaitu Kanjeng Nabi beliau telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah seorang periwayat hadis yang sangat terkemuka, ahli hadis yang sangat terkemuka, rawahu Muslim. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, la yu'minu abdun, tidaklah seorang hamba itu beriman. La yu'minu abdun, seorang hamba tidak beriman, hatta yuhibbu li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya. Sampai dia mencintai tetangganya. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana apa-apa yang dia mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hatta yuhibbu li jarihi, sampai dia mencintai kepada tetangganya apa-apa yang ia mencintai akan dirinya, untuk dirinya. Tuh. Kan gitu ya kong. Ini apa namanya, pelajaran yang sangat berharga. Sampai dikatakan la yu'minu abdun, ya, tidak berimanlah seorang hamba, ya, sampai dia mencintai kepada tetangganya apa-apa yang dia mencintai kepada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ta'ala yuhibbu rajula lahu jaru su'in yu'zihi fayasbiru ala azahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu bihayatin au mautin. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, Allah Ta'ala mencintai seseorang yang dia memiliki tetangga yang buruk, tetangga yang kelakuannya jelek, di mana tetangga tersebut suka menyakitinya. Fayasbiru ala azahu, akan tetapi dia sabar. Dia sabar atas apa-apa yang tetangga menyakiti dirinya. Dia sabar. Dia kagak balas. Dia kagak balas atas kelakuan tetangganya tersebut. Dia sabar. Fayahtasibuhu, dan dia mengharapkan pahala kepada Allah. Pahala atas kesabarannya, pahala atas dia tidak melawan kepada tetangganya yang buruk. Dia sabar karena mengharapkan ridha Allah. Hatta yakfiyahullahu, sehingga Allah mencukupkan kepadanya. Allah menolong orang tersebut. Orang yang disakiti oleh tetangganya tapi dia sabar. Bihayatin, dengan sebab kematian, au mautin, atau dengan sebab bihayatin, dengan sebab
hidup au mautin atau mati. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Nah, ini ada pelajaran yang baik buat kita. Pelajaran yang baik kita kudu sabar. Emang kadang-kadang kita suka sewot. Suka sewot atas kelakuan tetangga kita yang nyakitin kita, ngomongin kita, fitnah sana fitnah sini tentang diri kita. Memang sih secara fisik dia tidak nyakitin kita, tidak melukai kita, tetapi omongannya dia kepada orang lain suka ngegibah kita, suka fitnah kita, suka menuduh yang enggak kepada kita dan dibicarakan kepada orang lain. Hal itu menyakitkan kepada diri kita. Kita sabar. Insya Allah dengan kesabaran tersebut kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyukupkan kita dengan cara Allah menolong diri kita. Jangan sampai tuh kita kayak gitu, ya, nyakitin hati tetangga kita. Jangan sampai. Sabar aja. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini aja sementara yang bisa kita kaji. Masih ada lagi beberapa kajian, insyaallah lain waktu, dan kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita berjumpa kembali dalam pembahasan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Harus sabar.